Hari dan Kitab Latihan Jiwa, Tahzibul Akhlak dan Pengobatan Penyakit Hati, yaitu kitab kedua dari Rubu yang membinasakan. Segala pujian bagi Allah yang menjalankan segala urusan dengan pimpinannya, yang mengatur susunan makhluk, maka Allah yang membaguskan pada pembentukannya. Allah yang menghiasi bentuk manusia dengan bentuk dan takaran yang sebaik-baiknya. Allah yang menjaganya dari kelebihan dan kekurangan pada bentuk dan takaran-takarannya. Allah yang menyerahkan pembaikan akhlak kepada kesungguhan dan kesediaan hambanya. Allah yang menggerakkannya kepada perbaikan akhlak dengan mempertakutkan dan memperingatinya dari akhlak tercela. Allah yang memudahkan kepada hamba-hambanya tertentu untuk perbaikan akhlak dengan taufik dan pemudahan jalan daripadanya. Dan Allah yang mencurahkan nikmat kepada mereka dengan memudahkan yang payah dan yang sukar. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Abdillah nabinya, kecintaannya, pilihannya, penyampai kabar gembira dan kabar tidak gembira daripadanya, yang menampakkan nur kenabian dari garis-garis dahinya, yang melahirkan hakikat kebenaran dari segala tempat sangkaan dan yang terang, dan kepada keluarga dan para sahabatnya yang mensucikan wajah Islam dari kegelapan kufur dan kesangatan hitamnya. Dan mereka yang menghancurkan benda batil, salah, maka mereka tiada mengalami kekotoran, sedikit dan banyaknya. Amma ba'du, selanjutnya, maka budi pekerti yang baik adalah sifat penghulu segala rasul dan amalan yang utama dari para sidikin, yang membenarkan segala ajaran Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya lah budi pekerti yang baik itu setengah iman, hasil mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, para mutakin, artinya ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa padanya, karena takut kepada sesuatu yang ada apa-apanya, dan latihan para penegak ibadah. Dan budi pekerti yang jahat adalah racun yang membunuhkan, yang membinasakan, yang memecahkan kepala. Perbuatan-perbuatan hina yang keji, perbuatan-perbuatan kotor yang nyata, kekejian-kekejian yang menjauhkan dari sisi Tuhan semesta alam dan yang memasukkan orang yang berakhlak demikian dalam kawasan setan. Itulah pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang menyala-nyala, yang naik ke hati. Sebagaimana akhlak yang elok adalah pintu yang terbuka dari hati kepada kenikmatan sorga dan di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Dan budi pekerti yang keji itu penyakit hati dan penyakit jiwa, penyakit yang menghilangkan hidup abadi. Dan di manakah letaknya kalau dibandingkan dengan penyakit yang hanya menghilangkan hidup jasmaniah? Manakala bersangatanlah kesungguhan para dokter dengan memastikan undang-undang cara pengobatan tubuh dan penyakit tubuh itu hanyalah hilangnya hidup yang fana, maka kesungguhan dengan pemastian undang-undang cara pengobatan penyakit hati, di mana padanya kelenyapan hidup yang kekal, adalah lebih utama sekali. Pengobatan yang semacam ini wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berakal, karena tidak terlepas semua hati itu daripada penyakit. Jikalau disia-siakan, niscaya penyakit itu bertindih selapis dan sama menyamakan penyakit-penyakit itu dan bermunculan. Maka hamba itu memerlukan kepada kerapian pada mengetahui penyakit-penyakit dan sebab-sebabnya. Kemudian, kepada kesediaan pada mengobati dan memperbaikinya. Pengobatan penyakit hati itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa. Nah, S91 Asy-Syams ayat 9. Dan penyia-nyiaan pengobatan hati itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. S91 Asy-Syams ayat 10. Pada kitab ini kami akan tunjukkan kepada sejumlah penyakit hati dan bagaimana pembicaraan tentang pengobatannya secara keseluruhan.
tanpa perincian untuk pengobatan penyakit khusus. Sesungguhnya yang demikian itu akan datang nanti pada akhir kitab dari bahagian rubu ini. Maksud kami sekarang ialah peninjauan secara keseluruhan tentang tahzibul akhlak, pelajaran perbaikan akhlak dan penyusunan caranya. Kami sebutkan yang demikian dan kami jadikan pengobatan badan menjadi contoh untuk mendekatkan tercapainya pengertian, dan yang demikian akan jelas dengan penjelasan keutamaan budi pekerti yang baik, kemudian penjelasan hakikat budi pekerti yang baik, kemudian penjelasan penerimaan akhlak akan perubahan dengan latihan, kemudian penjelasan sebab untuk tercapainya akhlak yang baik, kemudian penjelasan jalan-jalan untuk mengetahui penguraian jalan-jalan menuju keperbaikan akhlak dan latihan jiwa. Kemudian penjelasan tanda-tanda untuk mengetahui penyakit hati. Kemudian penjelasan jalan yang memberitahukan kepada manusia kekurangan dirinya. Kemudian penjelasan dalil-dalil agama yang diambil dari firman Allah Ta'ala dan hadits Nabi SAW tentang jalan pengobatan hati. Dengan meninggalkan segala nafsu syahwat, tiada yang lain. Kemudian penjelasan tanda-tanda kebagusan akhlak. Kemudian penjelasan jalan tentang latihan anak-anak pada permulaan pertumbuhannya. Kemudian penjelasan syarat-syarat kemauan dan mukadimah mujahadah, pendahuluan perjuangan menentang hawa nafsu. Semua ini 11 pasal di mana semua maksudnya terkumpul pada kitab ini insya Allah Ta'ala. Penjelasan keutamaan kebagusan akhlak dan tercelanya keburukan akhlak. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kekasihnya, memuji dan melahirkan nikmatnya kepadanya, dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. S68 Al-Qalam ayat 4. Aisyah berkata, adalah akhlak Rasulullah SAW itu menurut Al-Quran. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebagusan akhlak. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala. Hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. S7 Al-A'raf ayat 199. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaitu, engkau sambung silaturahim orang yang memutuskannya dengan engkau. Engkau memberi kepada orang yang tiada mau memberi kepada engkau. Dan engkau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim terhadap engkau. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, yang paling berat dari apa yang diletakkan dalam timbangan di hari kiamat ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Lalu ia berpindah ke kanan Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Kemudian ia berpindah ke kiri Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Nabi SAW menjawab, baik budi pekerti. Kemudian ia berpindah ke belakang Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Lalu Nabi SAW menoleh kepadanya seraya bersabda, tidakkah engkau mengerti bahwa agama itu ialah engkau tidak marah? Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah tidak memperoleh barakah asisyumu itu? Nabi SAW menjawab, buruk akhlak. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Lalu Nabi SAW bersabda, bertakwalah pada Allah, di mana saja engkau berada. Lalu orang itu berkata, tambah lagi. Nabi SAW menjawab, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Orang itu berkata, tambah lagi.
Lalu Nabi SAW menyambung, berakhlaklah dengan manusia, dengan akhlak yang baik. Orang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak akan membaguskan kejadian dan akhlak hambanya, lalu dijadikannya makanan api neraka. Al-Fudail berkata, orang berkata kepada Nabi SAW, si anu wanita itu puasa pada siang hari dan berdiri mengerjakan salat pada malam hari. Dan dia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nabi SAW menjawab, tak ada kebajikan pada wanita itu. Ia termasuk isi neraka. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mula-mula diletakkan dalam neraca, tempat timbangan amal, ialah akhlak yang baik dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala telah menjadikan iman, lalu iman itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku. Lalu Allah menguatkannya dengan kebagusan akhlak dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan kufur, lalu kufur itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, kuatkanlah aku. Lalu dikuatkannya dengan kepikiran dan keburukan akhlak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dengan ikhlas agama ini, agama Islam, bagi dirinya. Dan tidak patut bagi agamamu selain kemurahan hati dan kebagusan budi. Dari itu, ketahuilah, maka hiasilah agamamu itu dengan keduanya, kemurahan hati dan kebagusan akhlak. Nabi SAW bersabda, akhlak yang baik itu makhluk Allah yang paling besar. Orang bertanya kepada Nabi SAW, yang bunyinya, wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling utama imannya? Rasulullah SAW menjawab, yang terbagus akhlaknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup memberi kelapangan kepada manusia dengan hartamu, maka berilah kelapangan kepada mereka dengan kemanisan muka dan kebagusan akhlak. Nabi SAW bersabda pula, keburukan akhlak itu merusakkan amalan, sebagaimana cuka merusakkan madu. Dari Jarir bin Abdullah, di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau itu manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah kebagusan kejadianmu, maka baguskanlah budi pekertimu. Dari Al-Bara bin Azib, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW mempunyai muka yang tercantik dan akhlak yang terbaik. Dari Abi Mas'ud Al-Badri, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW membaca dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah budi pekertiku. Dari Abdullah bin Amrah, di mana ia berkata, adalah Rasulullah SAW membanyakan doa, lalu membaca, wahai Allah Tuhanku, aku bermohon padamu kesehatan, keafiatan, kebaikan dan kebagusan akhlak. Dari Abi Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kemuliaan mukmin ialah agamanya, kebangsawanannya ialah kebagusan akhlaknya, dan kepribadiannya ialah akalnya. Dari Usama bin Syurai, di mana ia menerangkan, aku menyaksikan orang-orang Arab desa bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan, apakah yang terbaik diberikan kepada seseorang? Nabi SAW menjawab, budi pekerti yang baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling tercinta kamu kepadaku dan yang paling terdekat tempat duduk kamu daripadaku pada hari kiamat, ialah yang terbagus akhlak daripada kamu. Dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara dan barang siapa tidak ada padanya 3 perkara tersebut atau salah satu daripadanya, maka janganlah engkau hitung sesuatu pun daripada amalannya, yaitu takwa, yang mendindingkannya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, atau pikiran waras, yang dapat mencegah orang bodoh apabila bermaksud tidak baik kepadanya, atau budi pekerti
yang dapat ia hidup di antara orang banyak. Di antara doa Nabi SAW pada permulaan salat ialah, "Wahai Allah Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya. Tiada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya itu selain Engkau. Jauhkanlah daripadaku akhlak yang jahat. Tiada yang menjauhkan akhlak yang jahat itu daripadaku selain Engkau." Anas berkata, pada suatu hari ketika kami bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya akhlak yang baik menghancurkan kesalahan, sebagaimana matahari menghancurkan air beku." Nabi SAW bersabda, di antara kebahagiaan manusia ialah bagus akhlaknya. Nabi SAW bersabda, kebajikan adalah pada bagusnya akhlak. Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar, "Hai Abi Dzar, tak ada akal seperti tadbir memikirkan akibat sesuatu pekerjaan, dan tiada yang mencukupkan seperti kebagusan akhlak." Dari Anas di mana ia berkata, Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Adakah engkau melihat seorang wanita yang mempunyai 2 suami di dunia, lalu wanita itu mati dan kedua suaminya pun mati dan semuanya masuk surga? Lalu untuk siapa wanita itu?" Nabi SAW menjawab, "Untuk yang terbaik akhlaknya dari kedua suaminya itu, yang hidup bersama dengan wanita itu di dunia." Wahai Ummu Habibah, kebagusan akhlak itu berjalan dengan kebajikan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya muslim yang memperoleh taufik itu mengetahui tingkat orang yang berpuasa dan yang bangun malam mengerjakan salat. Dengan kebagusan akhlaknya dan kemuliaan kedudukannya." Dan pada suatu riwayat, sesungguhnya mengetahui tingkat orang yang aus di tengah hari pada musim panas. Abdurrahman bin Samrah berkata, kami berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Aku melihat semalam suatu keajaiban. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku bertekan di atas kedua lututnya, dan ada suatu dinding di antaranya dan Allah. Maka datanglah kebagusan akhlaknya, lalu memasukkannya kepada Allah Ta'ala." Anas berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba Allah itu akan sampai yang tinggi dari derajat-derajat akhirat dan kemuliaan tingkat disebabkan kebagusan akhlaknya. Dan dia itu sesungguhnya lemah dalam peribadatan." Diriwayatkan bahwa Umar meminta izin masuk pada tempat Nabi SAW. Dan padanya SAW itu banyak wanita Quraisy yang bercakap-cakap dengan beliau SAW, dan percakapan itu banyak. Suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Tatkala Umar memperoleh keizinan masuk, lalu bergegas-gegaslah wanita itu memakai hijab. Maka Umar pun masuk dan Rasulullah SAW tersenyum. Lalu Umar bertanya, "Mengapa tertawa, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Aku heran kepada wanita-wanita ini yang berada di sisiku. Sewaktu mereka mendengar suara engkau, terus mereka bergegas-gegas memakai hijab." Umar menjawab, "Engkau lebih berhak ditakuti mereka, wahai Rasulullah." Kemudian Umar melihat kepada wanita itu seraya berkata, "Hai wanita-wanita yang menganiaya dirinya sendiri, pantaskah engkau takut kepadaku dan tidak engkau takut kepada Rasulullah SAW?" Wanita itu menjawab, "Benar, engkau lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah SAW." Lalu Nabi SAW bersabda, "Biarlah, wahai putra Al-Hattab, demi Allah, tiada akan dijumpai engkau sekali-kali oleh setan yang berjalan di jalan yang luas, selain setan itu akan berjalan pada jalan yang tiada engkau tempuh." Nabi SAW bersabda, "Buruknya akhlak itu dosa yang tidak diampunkan, dan buruknya sangka itu kesalahan yang mendatangkan kejahatan." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba itu akan sampai pada tingkat yang paling bawah dari neraka jahanam dari buruk akhlaknya." Kata-kata sahabat dan pemuka-pemuka agama Al-Atsar.
Putra Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya, Luqmanul Hakim, "Wahai ayahku, perkara manakah daripada manusia itu yang baik?" Ayahnya menjawab, "Agama." Putra itu bertanya lagi, "Apabila ada dua?" Luqmanul Hakim menjawab, "Agama dan harta." "Apabila ada tiga?" tanya puteranya lagi. "Agama, harta dan malu," jawab Luqmanul Hakim. "Apabila ada empat?" tanyanya pula. Lalu ayahnya menjawab, "Agama, harta, malu dan bagus akhlak." "Apabila ada lima?" tanya putra itu pula. Luqman menjawab, "Agama, harta, malu, bagus akhlak dan pemurah." "Apabila ada enam?" tanya putra itu lagi. Luqmanul Hakim menjawab, "Hai anakku, apabila yang lima perkara tadi berkumpul pada seseorang, maka orang itu adalah orang yang bersih dan takwa. Allah melindunginya dan ia terlepas dari setan." Al-Hasan Al-Basri berkata, "Siapa yang jahat akhlaknya, niscaya ia menyiksakan dirinya." Anas bin Malik berkata, bahwa seseorang akan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam surga disebabkan kebagusan akhlaknya, walaupun ia orang yang tidak banyak ibadahnya. Dan akan sampai ke tingkat yang paling rendah dalam neraka jahanam disebabkan keburukan akhlaknya, walaupun ia seorang yang banyak ibadahnya. Yahya bin Ma'an berkata, dalam kelapangan akhlak itu terdapat gudang rezeki. Wahab bin Munabi berkata, akhlak yang buruk itu adalah seperti tembikar yang pecah, tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan lagi menjadi tanah. Al-Fudail berkata, aku lebih suka ditemani oleh seorang yang kurang beribadah tetapi berakhlak baik, daripada ditemani oleh seorang yang banyak ibadahnya tetapi berakhlak buruk. Ibnul Mubarak menemani seorang laki-laki yang buruk akhlaknya dalam perjalanan. Maka beliau menderita dari buruk akhlaknya orang itu dan mempergaulinya dengan lemah lembut. Sewaktu beliau berpisah dengan orang tersebut, lalu beliau menangis. Maka orang bertanya kepadanya tentang yang demikian. Lalu beliau menjawab, aku menangisinya karena kasihan kepadanya. Aku berpisah dengan dia dan akhlaknya tidak berpisah dengan dia. Al-Junaid berkata, 4 perkara mengangkatkan seorang hamba ke derajat yang paling tinggi, walaupun amalannya dan pengetahuannya sedikit, yaitu lemah lembut, rendah hati, murah hati, dan bagus akhlak. Dan itulah kesempurnaan iman. Abu Bakar Al-Katani berkata, tasawuf, ahli sufi itu suatu akhlak. Siapa yang berlebih dari engkau tentang akhlak, niscaya ia berlebih dari engkau tentang tasawuf. Umar berkata, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik dan berpisahlah dengan mereka dengan perbuatan. Yahya bin Ma'an berkata, keburukan akhlak itu suatu kejahatan yang tidak bermanfaat dengan banyaknya perbuatan baik. Kebagusan akhlak itu suatu kebaikan yang tidak mendatangkan melarat dengan banyaknya perbuatan buruk. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah kemuliaan itu? Beliau menjawab, yaitu yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, memelihara diri dari kejahatan. S49 Al-Hujurat ayat 13. Dan ditanyakan pula, apakah kebangsawanan itu? Ibnu Abbas menjawab, yang terbagus akhlak daripada kamu, itulah yang terlebih utama kebangsawanannya. Seraya Ibnu Abbas berkata, tiap-tiap bangunan itu mempunyai sendi, dan sendi Islam itu kebagusan akhlak. Atta berkata, tiada terangkat orang yang terangkat selain dengan akhlak yang baik. Tiada seorang pun yang mencapai kesempurnaan akhlak selain Nabi Mustafa, Nabi pilihan Muhammad SAW. Manusia yang terdekat kepada Allah Azza wa Jalla ialah yang berjalan menurut jejaknya dengan kebagusan akhlak. Penjelasan hakikat kebagusan dan keburukan akhlak. Ketahuilah kiranya
bahwa manusia memperkatakan tentang hakikat kebagusan akhlak dan apa akhlak yang bagus itu. Sebenarnya mereka tidak membentangkan hakikat akhlak itu, hanya mereka membentangkan buahnya. Kemudian, mereka tidak melengkapkan semua buah itu, tetapi menyebutkan masing-masing dari buahnya apa yang terguris baginya dan apa yang timbul pada hatinya. Mereka tiada menyerahkan kesungguhan untuk menyebutkan batas dan hakikatnya yang meliputi semua buah akhlak itu dengan penguraian dan lengkap. Umpamanya, seperti kata Al-Hasan Al-Basari, kebagusan akhlak itu manis muka, memberi kelebihan dan mencegah kesakitan. Dan Al-Wasiti berkata, akhlak yang bagus ialah tidak bertengkar dengan orang dan orang tiada bertengkar dengan dia. Dari karena bersangatan marifah ya kepada Allah Ta'ala. Syah Al-Kirmani berkata, akhlak yang baik ialah mencegah yang menyakitkan dan menanggung kesulitan. Setengah mereka berkata, orang yang berakhlak ialah yang dekat dengan manusia karena bagus pergaulannya dan asing tentang sesuatu di antara manusia itu tiada rapat penghubungan. Al-Wasiti sekali berkata, akhlak yang baik ialah menyenangkan manusia pada waktu suka dan duka. Abu Usman berkata, akhlak yang baik ialah mencari keridhaan Allah Ta'ala. Orang bertanya kepada Sahal Astusturi tentang kebagusan akhlak, lalu ia menjawab sekurang-kurangnya menanggung penderitaan dari orang yang bergaul dengan dia, tidak memberikan balasan dan kasih sayang kepada orang yang zalim dan meminta ampunan Allah bagi orang yang zalim itu dan belas kasihan kepadanya. Pada kali yang lain, Sahal berkata bahwa ia tidak menuduh Tuhan yang maha benar tentang rezeki. Ia percaya kepada Allah, tetap hatinya bahwa Tuhan yang maha benar itu menyempurnakan yang ditanggung Allah. Ia mentaati Allah dan tidak mendurhakai Allah pada semua urusan, diantaranya dengan Tuhan dan diantaranya dengan manusia. Alira berkata, kebagusan akhlak itu pada 3 perkara: menjauhkan segala yang haram, mencari yang halal, dan berbuat keluasan kepada keluarga. Al-Husain bin Mansur berkata, kebagusan akhlak itu ialah tidak berpengaruh pada engkau oleh putusnya hubungan dengan orang banyak sesudah engkau melihat kebenaran. Abu Sa'id Al-Haras berkata, kebagusan akhlak itu ialah tidak ada cita-citamu selain Allah Ta'ala. Ucapan tadi dan yang sama dengan itu adalah banyak, yaitu mengemukakan buah hasil dari kebagusan akhlak, tidak diri kebagusan akhlak itu sendiri. Kemudian, tidak pula meliputi dengan semua buah itu, dan menyingkapkan yang tertutup dari hakikat itu adalah lebih utama daripada menyalinkan kata-kata yang bermacam-macam itu. Maka kami katakan bahwa perkataan al-khalqu kejadian dan al-khuluqat akhlak atau tingkah laku adalah 2 perkataan yang dipakai bersama-sama. Dikatakan, si anu bagus al-khaliqu dan al-khuluqa, bagus kejadiannya dan akhlaknya. Artinya bagus zahir dan batin. Yang dimaksud dengan al-khaliqu bentuk zahir dan yang dimaksud dengan al-khuluqa bentuk batin. Sebabnya, karena manusia itu tersusun dari jasad tubuh yang terlihat dengan mata, dan dari roh dan jiwa yang terlihat dengan mata hati. Masing-masing mempunyai keadaan dan bentuk. Ada kalanya buruk dan ada kalanya cantik. Maka jiwa yang terlihat dengan mata hati itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan tubuh yang terlihat dengan mata kepala. Karena itulah diagungkan oleh Allah Ta'ala urusan jiwa dengan disandarkannya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dan ketika dia telah kubentuk dengan sempurna dan telah kutiupkan ke dalamnya ruhku, hendaklah kamu tunduk merendahkan diri kepadanya.
S38 saat ayat 71-72. Dengan ayat ini, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa jasad tubuh itu dihubungkan kepada tanah, sedang roh jiwa kepada Tuhan serwa sekalian alam. Yang dimaksud dengan ruh dan jiwa pada tempat ini adalah satu. Maka akhlak budi pekerti adalah menerangkan tentang keadaan dalam jiwa yang menetap di dalamnya. Dan daripadanya lah terbit semua perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan kepada pemikiran dan penelitian. Kalau keadaan ini, di mana terbit daripadanya perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, syariat, niscaya keadaan itu dinamai akhlak yang baik. Dan kalau yang terbit itu perbuatan-perbuatan yang jelek, niscaya keadaan yang menerbitkannya dinamai akhlak yang buruk. Sesungguhnya kami mengatakan bahwa itu keadaan yang menetap di dalam roh jiwa, karena orang yang memberikan uangnya jarang sekali karena keperluan yang datang dari luar. Tidak dinamakan akhlaknya pemurah. Sebelum yang demikian itu menetap dalam jiwanya dengan teguh. Sesungguhnya kami mensyaratkan di atas tadi bahwa perbuatan-perbuatan itu terbit daripadanya dengan mudah, tanpa penelitian. Karena orang yang merasa berat memberikan harta atau diam ketika marah dengan sungguh-sungguh dan penelitian, tidaklah akhlaknya dikatakan pemurah dan lemah lembut. Maka dalam hal ini ada 4 perkara. Pertama, perbuatan baik dan keji. Kedua, mampu menghadapi keduanya. Ketiga, mengetahui tentang kedua hal itu. Keempat, keadaan jiwa, di mana dengan keadaan itu ia cenderung kepada salah satu dari dua pihak, dan salah satu dari kedua hal itu mudah kepadanya. Ada kalanya yang baik dan ada kalanya yang buruk. Bukanlah akhlak itu dapat dikatakan perbuatan. Berapa banyak orang yang akhlaknya pemurah tetapi tidak memberi. Ada kalanya karena ketiadaan harta atau karena ada sesuatu halangan. Kadang-kadang akhlaknya kikir tetapi ia memberi karena suatu penggerak atau karena ria. Dan tidaklah akhlak itu dapat dikatakan kekuatan. Karena dibandingkan kekuatan menahan dan memberi bahkan kepada dua hal yang berlawanan itu satu. Semua manusia dijadikan menurut fitrahnya, sanggup memberi dan tidak memberi. Yang demikian itu tidak mengharuskan akhlak kikir dan akhlak pemurah. Tidak pula akhlak itu dapat dikatakan ma'rifah, mengetahui dengan mendalam. Karena ma'rifah itu sama-sama berhubungan dengan yang baik dan yang buruk atas satu cara. Tetapi akhlak itu dapat diartikan dengan arti yang keempat, yaitu keadaan di mana jiwa bersiap untuk terbit daripadanya, menahan atau memberi. Jadi akhlak itu ibarat dari keadaan jiwa dan bentuknya yang batiniah. Sebagaimana kebagusan bentuk zahiriah secara mutlak tidak sempurna dengan bagusnya dua mata saja, tidak hidung, mulut dan pipi. Tetapi tak boleh tidak daripada bagus semua, supaya sempurnalah kebagusan zahiriah itu. Maka seperti demikian pula pada batiniah itu 4 sendi, tak boleh tidak. Harus bagus semuanya sehingga sempurnalah kebagusan akhlak. Apabila sendi yang 4 itu lurus, betul dan sesuai, niscaya berhasillah kebagusan akhlak. Yaitu kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan keseimbangan di antara kekuatan yang 3 tersebut. Adapun kekuatan ilmu, maka bagusnya dan patutnya tentang jadinya kekuatan ilmu itu. Di mana dengan mudah dapat diketahui perbedaan antara benar dan dustanya perkataan, antara benar dan salahnya itikad, kepercayaan, antara baik dan buruknya perbuatan. Apabila kekuatan ini baik, niscaya berhasillah buah hikmah, dan hikmah itu kepada akhlak yang baik.
yaitu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan orang yang diberi Allah kebijaksanaan itu, maka sesungguhnya telah diberi kebaikan yang baik. S2 Al-Baqarah ayat 269. Adapun kekuatan marah, maka baiknya ialah pada dapat mengekangnya dan melepaskannya menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. Begitu pula nafsu syahwat, maka baiknya dan patutnya ialah pada beradanya di bawah penunjukan hikmah kebijaksanaan, yakni penunjukan akal dan agama. Adapun kekuatan keadilan, maka yaitu pengekangan nafsu syahwat dan kemarahan di bawah penunjukan akal dan agama. Akal itu seumpama penasehat yang menunjukkan jalan, dan kekuatan keadilan ialah kekuasaan. Contohnya, seperti pelaksana penerus penunjukan akal dan kemarahan, ialah yang dilaksanakan penunjukan padanya. Contohnya, seperti anjing buruan. Anjing itu memerlukan pendidikan, sehingga pelepasannya dan perhentiannya itu menurut isyarat, tidak menurut berkobarnya keinginan diri dan nafsu itu. Seumpama kuda yang dikendarai untuk mencari buruan. Sekali kuda itu adalah terlatih dan terdidik, dan pada lain kali adalah terlawan, maka siapa yang benar semua perkara tersebut dan lurus, maka itulah kebagusan akhlak namanya secara mutlak. Dan siapa yang lurus sebahagian dan tidak yang sebahagian lagi, maka itu pun kebagusan akhlak disandarkan kepada pengertian itu khususnya. Seperti orang yang bagus bahagian mukanya dan tidak bagus bahagian yang lain. Baiknya kekuatan marah dan kelurusannya dinamakan berani, syaja'ah. Baiknya kekuatan nafsu syahwat dan kelurusannya dinamakan ifah, penjagaan diri. Kalau kekuatan amarah itu cenderung dari kelurusan kepada segi berlebihan, maka dinamakan tahawur, berani sembrono. Kalau kekuatan amarah itu cenderung kepada kelemahan dan kekurangan, maka dinamakan jubun, penakut, dan hauran, lemah, tidak bertenaga. Kalau kekuatan nafsu syahwat itu cenderung kepada segi berlebihan, maka dinamakan syarhan, rakus. Dan kalau cenderung kepada kekurangan, maka dinamakan jumud, beku. Dan yang terpuji ialah yang di tengah-tengah. Itulah keutamaan fadlilah. Yang dua tepi itu adalah buruk yang tercela. Keadilan, apabila lenyap, maka ia tidak mempunyai pinggiran lebih dan kurang, tetapi mempunyai suatu lawan dan yang bertentangan, yaitu kezaliman. Adapun hikmah, kalau bersangatan pemakaiannya pada maksud-maksud buruk, maka dinamai hubsan, wajar basah, keji dan pintar busuk. Dan kalau berkekurangan pemakaiannya, tidak mempunyai hikmah kebijaksanaan atau sedikit sekali, maka dinamai balhan, bodoh, goblok. Yang di tengah-tengah itulah yang khusus tertentu dengan nama hikmah kebijaksanaan. Jadi, induk akhlak dan pokok akhlak itu 4 hikmah, syaja'ah, berani, ifah, penjagaan diri dan adil. Kami maksudkan dengan hikmah ialah keadaan jiwa, yang dengan itu dapat diketahui kebenaran dari kesalahan pada semua perbuatan ikhtiariah, perbuatan yang dilaksanakan dengan pilihan dan kemauan sendiri. Kami maksudkan dengan adil ialah keadaan dan kekuatan jiwa, yang dengan itu dituntun amarah dan syahwat dan dibawa menurut kehendak hikmah, dan mengendalikannya pada pelepasan dan pengekangan menurut kehendak hikmah itu. Kami maksudkan dengan syaja'ah ialah keadaan kekuatan amarah itu tunduk kepada akal tentang majunya dan mundurnya. Dan kami maksudkan dengan ifah ialah terdidiknya kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama. Maka dari kelurusan pokok yang 4 tersebut terbitlah semua akhlak yang baik. Karena dari kelurusan kekuatan akal,
Berhasillah baiknya pentalbiran, baiknya hati, cerdasnya pikiran, betulnya sangkaan dan kecerdikan meneliti perbuatan yang halus-halus dan bahaya-bahaya bagi jiwa yang tersembunyi. Dari bersangatan kekuatan akal, timbullah sifat pintar busuk, suka mengicu, menipu dan putar belit. Dan dari merosotnya kekuatan akal, timbullah kebodohan, gamarah, dungu dan gila. Dimaksudkan dengan gamarah, ialah kurang pengalaman dalam segala urusan, serta hayalan sejahtera. Kadang-kadang manusia itu tidak berpengalaman dalam satu hal, tetapi berpengalaman pada lain hal. Dan perbedaan antara dungu, alham, dan gila ialah bahwa orang dungu itu maksudnya benar. Akan tetapi perjalanan menuju sesuatu jalan itu tidak betul. Maka tidak ada baginya pengalaman yang benar dalam menempuh jalan yang menyampaikan kepada maksud. Adapun orang gila, maka ia memilih apa yang tidak layak untuk dipilih. Lalu pokok pilihan dan pengutamaannya itu merusak. Adapun akhlak syaja'ah, maka timbul daripadanya sifat-sifat kemurahan, pertolongan, keberanian. Menghancurkan nafsu, menanggung penderitaan, lemah lembut tetap pendirian, menekan kekasaran, hati mulia, kasih sayang desbe, yaitu budi pekerti yang terpuji. Bersangatan syaja'ah ialah tahawur, keberanian membabi buta. Maka timbullah daripadanya sifat-sifat angkuh, sombong, lekas marah, takabur dan ujub, membanggakan diri. Adapun merosotnya syaja'ah, maka timbullah daripadanya rendah diri, hina diri, gundah kecil jiwa, dan menyempitnya daripada mengambil hak yang wajib diperolehnya.